Pertama, tentunya kita bersyukur kita sehat hari ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah buat kita semua. Ini saya terima kasih sekali nih diundang di acara ini. Suatu bentuk sinergi dan kolaborasi dari stakeholder desa. Ya. Mohon izin bisa di-share paparan saya. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu sekalian, izin saya boleh berdiri ya Bu ya? Udah sejam duduk rasanya nggak enak Pak. Nggak apa-apa Pak. Baik. Kita ini sudah 8 tahun rasanya otonomi sudah berjalan. Dananya cukup besar. Kalau sampai dengan alokasi 2022 468,85 triliun. Mohon koreksi Pak kalau salah. Ya, baik. Sudah sangat besar. Itu belum dana dari sumber keuangan lain yang 6 jenis lain ya. Tapi walaupun kita sudah berkontribusi ya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di daerah, namun demikian masih ada beberapa persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Next Mas. Bapak Ibu sekalian, ini saya sedikit tugas fungsi BPKP ya. Sudah mulai tahun 2000 kalau saya tidak keliru ya. Kami lebih banyak kepada fungsi consultingnya daripada represifnya. Jadi kembali ke khitoh bahwa auditor internal adalah ada di layer ketiga ya untuk pertahanan akuntabilitas ya. Setelah pemilik risiko dan para pengelola. Jadi kami silahkan Bapak Ibu sekalian juga yang ada yang mengikuti acara ini secara daring, kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan kami siap ya. Ada kegiatan yang berisiko tinggi, monggo. Ya, memang ditugasin oleh Pak Presiden kita dan APIP tugasnya adalah mengawal bagaimana mengegolkan tujuan daripada pembangunan. Jadi kalau orang main bola itu bukan hakim garis, bukan wasit. Kita ikut main bola, gimana ngegolin ke tujuan. Ini tugas fungsi BPKP. Lanjut Mas. Jadi ada beberapa yang ingin kami sampaikan ya. Agenda kami yang pertama nanti saya akan sampaikan isu strategis dan tantangan bagaimana pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan desa. Kemudian juga bagaimana sinergi dan kolaborasinya. Dan bagaimana kita nanti membangun forum kolaboratifnya seperti apa. Juga sedikit nanti akan saya sampaikan contoh-contoh hasil pengawasan kami, tidak semuanya. Dan yang terakhir adalah agenda pengawasan desa tahun 2023. Next, Mas. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kami sampaikan ini adalah dari hasil pengawasan kami dan juga dari hasil kami ke lapangan bersama-sama dengan teman-teman keuangan, Ibu Sandra sering bersama-sama, juga dari Kemendesa, kemarin dari PAID, dari PDP, dari BPI, kita bersama-sama ke lapangan ya, mendengar langsung apa yang menjadi keluhan dari para kepala desa. Jadi yang pertama, sinkronisasi dan kelengkapan regulasi. Ini memang kita masih perlu, rasanya sering-sering duduk bersama ya. Jangan sampai desa yang menjadi muara dari segala aturan, mereka kelelahan membaca aturan, atau ada yang tidak sinkron, atau ada yang kurang lengkap. Ya. Contoh kecil misalnya soal aset. Ya. Aset itu sudah diminta untuk membuat laporan, tapi dikirim kemana sampai dengan hari ini Bu Sandra belum ada kewajiban. Ya. Itu juga mungkin perlu. Ya. Ada beberapa hal. Kemudian karena beragamnya desa dengan segala persoalannya. Jadi kita sering nih sebagai orang yang di Jakarta menganggap ini sudah cukup jelas. Faktanya belum. Soal alokasi 20% untuk ketahanan pangan dan hewani. Mereka juga masih bertanya-tanya nih eksekusinya gimana.
Oleh karena itu rasanya kita perlu deh bersama-sama sering-sering melakukan pembinaan dan pengawasan. Pemberdayaan kepada desa. Kemudian akuntabilitas dan fraud. Ini masih ada persoalan mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, ya, sampai kepada pertanggungjawaban. Kami menemukan ada 4.400 lebih kasus dari hasil pengawasan kami. Ya. Kemudian fraud. Ya. Ini sampai dengan data terakhir terkait dengan aparat desa menduduki ranking ketiga dalam pelaku tindak pidana. Setelah ASN dan satu lagi saya lupa. Itu data ICW. Kalau data Bareskrim 11.014 kasus pengaduan. 509 ditangani. Nah ini tentunya perlu kita berikan pembinaan. Kalau yang nggak bisa dibina ya dibinasakan. Ya. Tidak perlu dibina lagi. Ada banyak hal karena sebetulnya karena ketidaktahuan. Nah ini kemarin saya juga waktu RDP kalau nggak salah dari senator dari Aceh mempertanyakan. Ini kemana nih Apip? Kok yang banyak melakukan pembinaan APH? Nah ini juga ke depan rasanya perlulah. Kita mungkin perlu menganggarkan atau gimana. Terus terang di tempat kami juga sudah 3 tahun berturut nih tidak ada anggaran BIMTEK, Pak. Jadi ini iya dipotong terus nih sama keuangan. Pak, mbok kami dikasih lebih banyak, Pak. Ya mudah-mudahan sampaikan, Pak ya. Ya. Kemudian ada persoalan juga terkait dengan wilayah desa. Ya. Kemarin ada yang WA ke saya, Pak, desa kami menjadi arena latihan angkatan udara. Padahal itu desa hunian. Ya, Pak. Ada juga yang menjadi kawasan hutan. Jadi kalau setiap kali membangun mereka harus kebingungan nih lahannya di mana, tentunya duitnya akan jadi masalah. Ya. Belum lagi soal tanah desa. Ya. Kemarin kalau tidak salah ada dari Banyumas ya mau tukar guling. Ternyata aturannya belum mengatur Bu Sandra terkait dengan bangunan di atasnya. Nah, ternyata dari Mendagri ora iso, nggak bisa jawabnya. Padahal tuker pasar dengan tambak. Tambak mau dibuat food estate, pasarnya diserahkan ke desa. Cuman ketika bangunannya menjadi persoalan. Nah, yang sering disampaikan Pak Jokowi, Pak aturannya nggak boleh. Aturan yang bikin siapa? Kita juga kan? Ya ubah. Jangan sampai kita yang buat aturan kemudian membelenggu diri sendiri. Nah ini. Ya, perlu ada fleksibilitas ketika kemaslahatan umat, kepentingan masyarakat itu tetap di atas segalanya. Ya. Kemudian kapasitas SDM aparatur desa perlu penguatan. Jadi memang kalau hasil kami ke lapangan, ada desa yang bagus banget. Luar biasa. Ya. Dana desanya cuma 800. Dia ngelola duit 8 miliar. Programnya dia sudah bisa mengurus desanya sendiri. Ibu hamil ditanggung sampai nifas selesai. Ada program satu keluarga satu sarjana. Punya rumah komunikasi produksi. Dia menampung produksi dari masyarakatnya dijual ke mall. Luar biasa Pak. Kalau saya kagumnya wilayah dia tidak potensial seperti tempat lain. Ada kalau Umbul Ponggok sudah punya danau, dia nggak ada Pak. Bahkan sekarang dia investasi 2,1 miliar untuk pengulangan sampah tanpa TPA. Bisa menampung 115 pekerja, termasuk difabel Bu. Ya. Jadi luar biasa Pak. Kalau ini bisa ditularkan 20% saja dari seluruh desa, rasanya luar biasa Indonesia ini. Cuma ada juga yang pertanyaannya masih lucu gitu.
Dibilang, Pak Wasis, pemerintah ini nggak ikhlas. Ngasih uang masih diperiksa-periksa katanya. Ini kan yang seperti ini juga kita perlu berikan pemahaman Bu Yayu ya Bu Sandra ya. Nggak ikhlas katanya. Kalau di Papua bilang ini uang Jokowi Pak. Ya. Bisa dibagi-bagi ya. Nah ini yang persoalan-persoalan begini rasanya kita masih tetap harus duduk bareng ya. Kemudian pendampingan pengembangan potensi desa. Ini banyak hal saya ke lapangan ya Bapak Ibu sekalian, ada yang punya potensi luar biasa sebetulnya. Tidak dikelola dengan baik. Saya lupa di daerah Palembang tuh ada air terjun sampai 5 ini Pak. Ini cantik banget kalau bisa dikelola ya. Tapi kendaraan umum ke situ pun tak ada. Nah ini kepedulian daerah juga perlu kita bangun. Ada di Sumeneb memproduksi keris Pak. Sudah ada permintaan dari luar negeri, tapi persoalannya izin karena dibilang senjata tajam. Jadi nggak dikasih izin. Nah yang kayak gini-gini kan saya bilang sama Ibu Bupatinya, Bu, tolong yang gini-gini lah, kita campur lah. Jangan dibiarkan mereka melihat sendiri karena kapasitas ya. UMKM kita bagus, tapi ketika diminta, saya minta ya sekitar 1 juta, udah Pak. Kolaps dia nggak bisa. Dia bisa paling kecil-kecilan. Nah ini yang harus selalu kita sama-sama. Kemudian database pendukung program pemerintah. Kami kemarin melihat ada masalah Perlinsos, kemudian juga ketahanan pangan. Persoalannya sama semua. Data. Desa nggak punya data Pak. Berapa sih sebetulnya kebutuhan benih di mereka ini? Jadi kalau melihat produksi benih kita Pak, itu jauh panggang dari api. Jauh dari kebutuhan. Ya. Benih Alsintan yang dikirim juga nggak cocok dengan kondisi lapangan. Pupuk juga ada persoalan, kelangkaan, ada palsu. Ya. CPCL-nya fiktif, itu di lapangan masih kita temukan. Ya, ini persoalan bareng-bareng nih, Pak. Database. Perlinsos, kita masih ketemu. Kemarin kami sama-sama dengan Bu Mensos sudah menidurkan 21 juta KPM, Pak. Ya, tahun lalu. Tapi faktanya sampai dengan hari ini kami masih menemukan tumpang tindih, ya, tidak tepat jumlah, tidak tepat sasaran. Itu masih ketemu ya nanti sehingga dari hasil survei kami ya Pak, walaupun BLT itu sudah dari hasil analisis kami sudah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan belanja masyarakat pada masa COVID. Cuma 36% aparat desa kalau bisa tidak diteruskan. Persoalannya kenapa? Yang bawa bansos itu orangnya berbeda, jumlahnya beda, waktunya berbeda. Kemudian by name by address-nya bawa masing-masing Pak. Sehingga kemarin ada saya lupa di Sukoharjo, ya, ditolak Pak. Ada beras dari kantor pos, udah bawa pulang aja. Kenapa? Ketika kantor pos datang bawa beras, dia bawa kontraknya sendiri Pak. Dan datanya berbeda, di mana orang yang mau diberi sudah ada PKH-nya, ada BST-nya, ada bantuan provinsi. Maka Pak Kepala Desa boleh enggak kami bagi untuk yang belum tercover? Ada masih, belum tercover. Enggak bisa Pak, kami terikat kontrak. Kalau gitu bawa pulang aja. Karena kebetulan waktu itu saya di situ, kita duduk bareng, bikinlah Musdesus. Ya, ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, kemudian tokoh masyarakat, BPD, aparat desa, udah bagi Pak. Kenapa tidak? Ya. Jadi sekali lagi aturan tidak harus kaku, ya, harus kaku, enggak. Nah inilah kira-kira kondisi isu-isu yang sedang kita hadapi. Lalu apa tantangannya?
rentang kendali 74.954 tadi dari Pak An. Ya. Kalau kami masih 74.962, ya beda dikit lah. Yang pasti banyak, ya, dan beragam kondisinya. Jadi kalau kemudian ada kericuan, keributan soal aturan wajar, ya. Karena tidak semua ketika dibuat aturan, apalagi model prosen-prosen, ya, nggak pas. Ya. Kayak kemarin kan 2022 BLT minimal 40%, ketahanan pangan hewani 20, 8 COVID, 32% untuk prioritas lain. Nah ini bagi desa-desa pemahamannya yang ini, pokok ada yang di Batang saya temui Pak Lutfi, pokoknya 40%. Sehingga yang terjadi yaitu tumpang tindih segala macam. Ya. Ada kolusi di sana. Ada yang tidak berani. Macam-macam kondisinya. Jadi kalau ada komplain ya biasalah. Ya. Seperti itu. Dan itu toh bisa kita selesaikan, ya. Sudah ada SE 128 ya dari keuangan ya Pak. Soal realokasi ya Pak. SE 33 ya, terus PMK 128, mohon maaf ya. Itu sudah bisa terselesaikan. Namun demikian persoalannya tetap di desa kadang-kadang informasinya bisa nggak sampai atau sudah duluan dilaksanakan dan sebagainya, ya. Kemudian sumber daya pengawasan. APIP kita tuh baru 19% Pak dari kebutuhan. Kalau bicara anggaran jelas tidak cukup. Amanah 1% dari APBD sampai dengan hari ini belum bisa dilaksanakan. Ada yang terlalu besar, ada yang memang nggak ada duitnya dibagi untuk itu. Paling ada 0, sekian. Ya. Nah, ini tentunya menjadi persoalan juga. Ketika saya di lapangan selalu saya sampaikan, tolong dong Pak Camat sampean sebagai unit terdekat untuk pembinaan, cobalah laksanakan. Sudah ada SE 138 dari Mendagri untuk bisa menjadi rumah bersama, ya, untuk pembinaan dan pengawasannya Bu Sandra, ya. Itu mestinya bisa duduk bareng lah maksud saya. Antara pendamping desa, ya, dari mulai tingkat provinsi, kabupaten, camat, dan pendamping lapangan desa, rasanya 34.000 orang kalau dioptimalkan dahsyat sekali, ya. Terutama kaitannya dengan pengelolaan keuangannya, ya. Kemudian data untuk pengawasan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau soal penyaluran saya tinggal minta sama Pak Ades, ya. Tinggal minta. Tapi kalau ngomong belanja Bapak, mati kita. Ya. Mau BP, mau keuangan, mau Mendagri, mau Kemendesa, mau TNP 2K. Karena yang terkirim ke tempat Bu Sandra itu berapa Bu Sandra? 50% ya? 50% tapi nggak valid Pak. Saya sudah minta download itu datanya. Ada yang kosong, ada yang ngaco Pak. Masa di Brebes ada yang sampai 30 miliar. Ini saya tuh persis, saya pernah menjadi kepala perwakilan Jateng. Itu paling miskin di Jawa Tengah tuh Brebes. 30 M, berarti ketambah 0 kali ya. Atau yang sama dengan APBDes-nya, ini yang pinter Pak. Ya. Jadi dia menyewa orang, meng-hire konsultan untuk menyelesaikan SPJ-nya. Untuk pertanggungjawabannya. Tapi SPJ-nya nggak ada. Akhirnya yang di-entry perencanaan Pak. Jadi antara rencana dan realisasi persis plek sampai digit terakhir. Ini yang pinter Pak. Pokoknya Pak Aris bisa nyairin duitnya. Nah kami juga berharap nih Pak sebetulnya dari keuangan Pak. Kalau ngomongin kan tadi diwajibkan konsolidasi nih. Dan lain-lain. Bagaimana kalau kita mulai terapkan tuh Pak. Disiplin ini. Kadang-kadang kan Bapak terdesak juga ya. Katanya keuangan nih memperlambat pencairan sehingga udah ada unsur sebegitunya juga. Ini saya kira perlu nih ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama merintis, ada sinergi dan kolaborasi. Kemarin tanggal 28 Februari sudah ditandatangani MOU-nya. 6 KL ya, ada Menteri Keuangan, Dalam Negeri,
kemudian Kemendesa, BPKP, TNP 2K, Kemenko PMK ya. Nah itu sudah ada dashboardnya. Nah tentunya ini akan menjadi lebih sempurna kalau ada sistem informasi dari hulu sampai hilir. Hulunya sudah ada, diwajibkan. Dan sudah diterapkan 92,7% Pemda yang menerapkan, mengimplementasikan itu. Kecuali Papua dan Papua Barat dan sedikit Maluku. Wilayah timur sana Pak, masih bandel-bandel itu. Ya. Siskedes Pak namanya. Oleh karena itu kemarin kami sudah duduk bareng di kantornya Pak Pahala, ya, Keuangan, BPKP, Menteri Keuangan, Kemendesa, Kemendagri. Harapannya nanti Siskedes bisa menjadi satu sumber data yang bersama-sama untuk dipakai, interoperability-nya digunakan bersama. Karena kalau tidak Pak, 74.962 itu hanya bisa diselesaikan dengan teknologi IT dan partisipasi masyarakat dan sistemnya dibangun. Kalau enggak, akan begini-begini aja Pak, desa ini. Nah, mudah-mudahan nanti sudah ada rapat bersama, nanti bisa ditingkatkan bersama-sama dengan terkait dengan keuangan daerah dan keuangan pusat. Antara SIPD dengan FMUS. Nah ini mudah-mudahan ketika itu ngeklik bareng Pak, saya pikir kita akan membuat analisa apa saja sangat mudah. Ya saya terima kasih nih Pak Aris, akses kami ke Ombudsman sudah bagus. Dan kemarin kita juga sudah rapat Pak, DJA, DJPK, DJPB, kemudian pajak. Iya. Harapannya nanti Siskedes bisa integrasi dengan Ombudsman. Dan kami sebetulnya nunggu Pak. Ternyata persoalannya adalah bahkan akun standarnya belum sama. Jadi belum bisa gini Pak. Kalau kami oke Pak. Monggo. Karena apa? Penerimaan negara banyak lolos dari desa Pak. Di Sulteng di daerah mana itu hampir 10M lepas. Ya, PPN, PPH. Bukan karena sengaja kadang-kadang, karena nggak tahu. Nah, kalau bisa diintegrasikan seperti Simda, nanti bisa ada daftar rekap harian dan daftar transaksi harian. Hubungkan ke bank persepsi, langsung dipotong. Jadi nggak lepas pajaknya. Kemudian Siskedes ini juga sudah terhubung dengan cash management system. Kemarin di Jawa Tengah yang menginisiasi Kementerian Menko Perekonomian. Ya. Ini dikoneksikan ke Himbara, Pak. Ya. Nah, kalau ini sudah, maka pajak dari APBN, APBD dan APBDes rasanya bisa kita bereskan persoalan itu. Ya. Kemudian juga ada Siswaskudes. Ini kalau ada teman-teman APIP di daerah, mohon nanti ya. Ini Siskudes online juga baru sekitar 158 Pemda. Maka kemarin saya bilang sama Pak Pahala, ini KPK jangan nakut-nakutin terus. Ini ada persoalan sarpras di sana. Ya, sinyalnya hilang muncul. Bahkan ada yang nggak ada. Nah gimana nih? Kan itu ada dana di Telkom yang bisa digunakan untuk dari para provider ya, bisa dibangun untuk BTS. Kenapa nggak dilakukan? Ya, ada Pak dananya triliunan itu. Satu BTS paling berapa? Nah inilah kenapa kita harus bersinergi dan berkolaborasi. Next Mas. Paparan. Nah inilah yang kami tawarkan Bapak Ibu sekalian. Di tingkat pusat sudah ada. Namun ini kan di pusat nih. Yang paling penting di hulunya. Bagaimana nanti DJPB dengan KPPN bisa bersama-sama BPKP,
bersama-sama dengan PMD di provinsi dan kabupaten, inspektorat daerah provinsi dan kabupaten, ya, para camat, BPD, pendamping desa, bisa bareng-bareng. Selesai ini persoalan, Mbak. Hanya ini belum jalan aja nih, ya. Jadi MOU di pusat ini dan perjanjian kerjasama diteruskan di daerah. Saya selalu sampaikan kepada para kepala perwakilan, tolong itu, ya, sering-seringlah berkomunikasi dengan DCPB dan KPPN. Duduk bareng lah, bikin pertemuan berkala dan sebagainya. Nah ini ada instrumen-instrumen yang bisa kita bangun bersama. Saya akan nggak jelaskan, nanti silahkan dibaca saja. Tapi ending dari semua itu adalah bagaimana desa menjadi mandiri. Kalau desa mandiri, insya Allah sejahtera, Pak. Ya. Umbul Ponggok Klaten setiap bulan kalau nggak salah 50.000, Pak, untuk setiap kepala sebagai dividen kepesertaan di wisata. Ya. Sekarang Panggung Harjo sedang membangun Karangkitri namanya, Pak. Dia membuka kawasan 5 hektar yang ternyata setelah dibuka ada umbul di situ. Ya. Nanti kita lihat katanya akhir tahun Pak Wasis silahkan ke sini lagi, mudah-mudahan udah jadi. Ya. Sudah dana IS dari Sultan udah nyumbang 1 miliar katanya. Dia bilang minta lagi tuh duitnya 1,5 triliun itu. Banyak kali itu duit, nggak tahu lari kemana. Ya, ini konsepnya adalah bagaimana menghilangkan ego sektoral, berkomitmen bersama, membina, memberdayakan dan mengawasi pengelolaan keuangan dan pembangunan. Ya, jangan jalan masing-masing, Pak. Kasihan juga Pak Kades, Pak. Ya, yang ngawasi banyak benar, ya. BPKP, BPK kadang datang, LSM, APH, ya, inspektorat. Nah, kalau bisa duduk bareng dibuat program pengawasan bersama, saya yakin cantik sekali. Saya punya duit berapa, ngelihatnya yang mana, inspektornya, Kemendesa ngelihat yang mana, Kemendagri lihat yang mana. Ini kadang-kadang ada Pak Kades yang WA aja, ini apalagi nih Pak, ada permintaan. Kemudian aplikasi juga masih sangat banyak di sana ya. Ada yang mengeluh sampai 25 aplikasi yang harus kami layani. Nah ini tentunya harus kita selesaikan bersama. Kolaboratif. Ya. Di pusat sudah, bagaimana di daerah. Tiap tanggal 17 kami ketemu. Ya, ada 9 KL, termasuk Setkap dan Bappenas. TNP 2K. Saya lupa, ada 9 kalau nggak salah. Itu tiap tanggal 17. Next. Oh ya. Intinya ini polanya, lanjut Mas. Lewat lagi. Nah ini gambaran contoh-contoh. Nah stop nih. Ya, ini contoh-contoh analisis kami terkait dengan BLT desa. Ya, ini sudah terbukti. Bermanfaat Pak. KPM juga bilang bermanfaat. Tapi masih ada aparat desanya bilang nggak usah Pak, bikin pusing. Kami yang dikeroyok ini yang belum pada terima. Nah, oleh karena itu kami kemarin sudah merekomendasikan untuk mengintegrasikan DTKS. Jadi tolonglah dibuka itu DTKS, jangan kayak barang suci yang tidak boleh dilihat orang. Ya, keluhan dari daerah kami sudah update Pak Wasis, tapi nyatanya itu lagi yang muncul. Next. Itu juga terbukti bahwa kegiatan bidang pemberdayaan dan pembangunan sudah mampu lebih, kalau yang menganggarkan lebih tinggi, kemiskinannya lebih cepat turun. Itu dari analisis kami dengan random sampling statistik dengan confidence level 99, margin errornya 5%. Karena nggak mungkin Pak populasi, sekali lagi. Jadi random. Nah ini PADES rata-rata masih sekitar 3% dari sumber keuangan, ya. 57%, sekarang 61% masih dana desa. Artinya apa? Secara nasional kemandirian desa masih belum bagus. Tapi kalau spot-spot yang bagus banyak Pak, ya.
Ada yang sampai 34 miliar mengelola, luar biasa ya. Ini kalau sama-sama kita ini akan lebih bagus. Nah, lanjut. Terakhir aja Mas, terus Mas. Nah, ini nih. Inilah agenda kami ya. Kami sekarang tidak ada istilah, dulu ada namanya 4 fokus pengawasan ya, peningkatan ruang visual, pengamanan aset, peningkatan takluk dan seterusnya. Kemudian ada Jakwas. Nah, sejak Pak Ateh kita ganti dengan namanya agenda prioritas pengawasan ya. Jadi ini ada tingkat sektor, SDM, pembangunan ekonomi, akuntabilitas keuangan negara, daerah dan desa, dan ketahanan pangan. Nanti di situ masuk ada tema-tema, tema kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan dan sebagainya ya. Nah, kami sudah diminta untuk banyak nih. Setahun 2 tahun ini kami agak tergagap-gagap karena default auditor kan cari masalah ya Pak ya. Sekarang sudah kita ubah. Lu mestinya lihat dong analisis dampaknya gimana. Jangan ngomong masalah terus. Nah ini kami Pak. Nah kalau ngomong analisis dampak, maka syarat pertama data itu harus valid. Kalau nggak valid sampah. Kami nyari 660 aja setengah mati Pak. Ya, di era 4.0 nyari data harus pakai surat tugas, datang ke tempat, telepon, ngoyak-ngoyak dan sebagainya. Katanya era 4.0. 4.0 Pak. Susah, masih susah data. Lanjut. Terima kasih. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian.